Pernah denger nggak sih kalau lo beli produk itu ada ngomong silakan baca petunjuk terlebih dahulu, silakan baca cara pakai, kalau obat dosis penggunaan segala macem. Kenapa sih butuh petunjuk-petunjuk seperti itu? Biasanya biar lo yang nggak ngerti sekalipun bisa ngerti, bisa tahu tentang takaran dan cara pakai sesuatu produk. Nah, balik lagi ke soal yang tadi, intro tadi. Pernah gak sih nemuin temen, user, atau siapapun yang punya banget masalah sama hal kayak gini? Yaitu males, gak bisa, atau orang yang sulit banget memahami sebuah ketikan. Mungkin kalau lo admin fake, admin mod, atau mungkin orang dituakan di basecamp yang sering ditanyain anak-anak soal tenis ngebit. Pernah gak sih lo nemuin orang-orang kayak gini? Oke, sekarang kita coba sharing ya. Ini buat lucu-lucuan aja sih, bukan ngedumel. Apa sih yang unik-unik, sifat-sifat unik atau tingkah-tingkah unik teman-teman yang kadang-kadang kalau bahasa gue tuh penjahat keyboard. Yang pertama, susah memahami sesuatu. Maksudnya gimana nih bang? Pernah kan lo ngasih info di grup, lo bikin sesederhana mungkin bahasanya, segampang mungkin dipahamin, hingga aki-aki sekalipun atau anak kecil yang baru belajar baca tuh bisa memahamin ketikan lo. Udah gitu, nih orang baca, tapi dia gak komen. Gak lama, setengah jam atau berapa jam kemudian dia japri, dia nanya pertanyaan yang sama yang tadi dijelasin di grup. Sederhana sih sebenarnya, tinggal jawab aja bang. Cuma problemnya adalah buat apa lo ngasih info kalau pada akhirnya dijapri juga penjelasannya. Terus kedua, kenapa sih butuh grup? Buat beberapa teman-teman mungkin sederhana ya. Kalau gue pribadi, gue bikin grup biar informasi jelas sampai ke teman-teman, bisa dipahamin bersama. Dan pertanyaan dan kendala yang timbul itu bukan asumsi dari satu orang. Jadinya banyak orang yang bisa nyobain, pada akhirnya bisa ngerti kenapa gitu. Misalkan kita lempar kasus A, yang B ngalamin kendala di sini, yang C pengalaman di sini, yang D kendala di sini. Jadi kan enak, semua nggak harus ngalamin satu-satu untuk tahu kendala-kendala yang kemungkinan ada. Dan bagus juga input buat yang ngasih info. Oke, terus yang kedua, kenapa sih ketika lo baca pertama lo nggak langsung komen? Biasa alasan biasanya adalah, sorry bang, gue baru bangun tidur. Sorry bang, gue lagi bawa order. Sorry bang, gue lagi di jalan. Oke. Tapi kalaupun lo di jalan, ini kan cuman soal teknis, pada akhirnya lo ngerti dengan yang terlambat. Ini enggak nih, ini benar-benar nggak paham. Lo nanya tuh nggak paham gitu loh. Contoh misalkan, oke, update motor baru, pakai key versi yang lama bisa dipakai lagi. Segala lama japri. Om, ada yang baru. Kan di grup udah bang, lo udah baca. Terus yang kedua adalah, oh iya, ada yang baru bang. Oke om, ini minta key-nya. Kan udah juga di grup pakai key yang lama. Sorry om, takut salah. Apaan coba? Itu jawaban apa takut salah? Kan udah ada keterangannya. Terus yang kedua, berhitunglah risiko. Kalau salah gimana? Apa ketika lo masukin keyboard juga salah, dua rempor lo meledak gitu? Kan nggak juga kakanda. Jadi sebenarnya sih ikutin aja instruksinya dulu, jangan takut mencoba. Oke? Itu mungkin yang pertama, yang susah memahami sesuatu. Ada tipikal yang kedua, selalu dijaprian. Gue ngerti gue. Ada beberapa teman-teman yang emang gak aktif di grup, dia mantau, cuma dia update dan dia paham. Karena mungkin dia ngerasa bahwa semua orang kan gak punya kemampuan komunikasi yang bagus ya. Ada yang suka berbaur rame-rame, ada yang bahasanya tanda kutipnya kuper lah, gak pede lah. Ada yang mungkin gak butuh orang rasanya. Cuma problemnya adalah ketika lo gak ngerti, ya lo lebih aktif seharusnya. Bayangin gak, lo kalau di sekolah dulu udah tahu lo terlambat, susah memahami, terus lo jarang masuk kelas lagi. Karena grup itu kelas. Maupun kita ngobrol, paling pahit nambah saudara. Bagus bonusnya dapat ilmu, bonusnya lagi lo lebih paham. Toh ilmu yang lo pakai, pengetahuan yang lo dapat sekecil apapun, biarpun gak kepake di kehidupan yang lain, setidaknya itu informasi. Biar besok lo gak ngulang lagi ketemu masalah yang sama dan lo terjebak lagi sama pertanyaan-pertanyaan yang sama. Oke? Ada lo gitu loh, japri mulu, di grup gak pernah japri.
Bingung gue, tahu ada kendala dan itu mungkin soal teknis kayak motor mogok segala macam. Dia komen di grup. Terus itu dia bilang, susah di sini nggak ada yang respon. Hey men, kekerabatan itu dibangun. Nggak bisa tau-tau lo datang ketemu orang di pinggir jalan, Pak sorry pak, gue nggak ada uang kontrakan, gue minta uang. Orang juga bingung mau bantuin lo siapa. Itulah gunanya grup. Lo udah kesempatan buat ngebangun yang lain. In case minimal, makanya tadi gue bilang paling pahit dapat temen. Bagus-bagus ketika ada kendala, lo ada yang bantuin gitu kan. Itu mungkin tipikal yang kedua. Ada yang ketiga adalah unik. Kenapa gue bilang unik? Unik ini mewakili kata-kata dari aneh, membingungkan, gak jelas. Misalkan begini, bang, gue males ikut grup soalnya berisik, soalnya gue mau fokus ngebeat. Nah, ini gue bilang unik. Kalau lo nggak suka grupnya berisik, di WhatsApp itu ada fitur namanya mute atau apa bahasa Indonesia, bisukan. Jadi segala notifikasi suara itu nggak bakal muncul, tapi ketika lo butuh lo masih bisa buka. Oke, arti ketidaktahuan lo, kenapa lo nggak bertanya gitu loh? Ada nggak sih bang, biar WhatsApp nih nggak bunyi mulu, lebih enak dibandingin gue keganggu. Keganggu apaan? Karena di saat yang bersamaan lo pasti punya grup lain. Sekarang kalau lo punya grup banyak banget cuman gak aktif, apa gunanya coba? Mendingan ada satu grup yang aktif, ya informasi ada, temenan juga lancar, dan yang kedua informasi order jadi jelas. Lo bisa tahu di sini ada order nggak, di sini ada restoran apa yang bagus, dari screenshot order teman-teman yang mungkin berbagi, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua ada yang bilang, bang handphone gue lelet, gue gak kuat. Anjay, ulang nih 2022 pak. 2022 ini kondisi yang kita nggak bisa samain sama dulu 2015 yang masih ada handphone RAM 512 mungkin. Jadi RAM 1 GB 2 GB saya rasa itu WhatsApp tuh pasti nongol. Kalau soal dia nge-lag segala macam mungkin gara-gara notif loh. Dan gue belum pernah nemuin sih yang WhatsApp error, handphone error gara-gara WhatsAppnya kepenuhan. Kalau internal penuh oke lah. Cuman kalau WhatsApp kepenuhan, gila lo segila apaan lo dan segede apa sih traffic di obrolan diskusi lo sampai bilang lemot gara-gara WhatsApp. Sementara di saat yang bersamaan terus lo mungkin punya aplikasi-aplikasi yang gak jelas gitu, kayak Snapchat, TikTok yang sebenarnya tuh gak ngaruh banget sama order tapi masih lo piara. Dan aplikasi itu aplikasi yang berjalan di background bang. Itu yang bikin handphone lo berat. Makanya ketika ada video baru lo dikasih notif ada video baru. Sementara WhatsApp itu jalan di background juga, tapi setidaknya kalau lo besukan nggak bakal ini kok. Paling pahit lo bikin auto downloadnya dimatiin untuk video dan fotonya. Alhasil ke teks doang yang masuk ke lo. Gue rasa nggak bakal berat kok. Oke. Itu mungkin yang berikutnya yang jadi unik. Terus ada yang ketiga, bang gue support cuman gue nggak mau masuk grup. Oke, nggak apa-apa sih bang. Tapi nggak lama dia nanya lagi, bang ada update apa ya? Itu kan gunanya grup bang. Sekarang begini, kalau mungkin di circle-nya teman-teman, misalkan anggaplah paling contohnya gue lah paling gampang. Gue punya 10 orang, mungkin lebih gampang gue jelasin ke 10 orang itu lo japrian. Tapi kalau lo punya beberapa grup dan itu jumlahnya lumayan banyak usernya, apa ya lo mau japrin satu-satu bagi-bagian APK atau informasi terbaru? Apalagi yang sifatnya tuh kayak asumsi, misalkan gini, kayaknya kalau sekarang begini deh, bagusnya ngebeat, gue ketik panjang gitu. Terus apa gue harus ketik panjang yang sama manual kepada lo pada? Karena di grup tuh lebih enak sih. Gampang kok sebenarnya grup itu. Lo tinggal buka, bintangin yang perlu, bacanya nanti. Teman grup tuh kepanjangan kelewatan, sediain waktu aja. Sedahsyat-dahsyatnya grup bang, setengah jam lo buka tiap malam beres kok. Itu paling dahsyat banget itu lo scroll nggak jelas. Cuma yang penting adalah lo tahu di sana ada apa, update-nya gimana, dan lo nggak ngulang-ngulang lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh sama gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang udah diobrolin sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang temen-temen tuh udah lewatin itu, atau mungkin hal-hal update yang seharusnya lo udah update terus lo nggak tahu gitu bang, cuman gara-gara nggak update di grup. Nah, itulah buat gue kadang-kadang 3 poin yang bikin tuh kayaknya hidup tuh berasa berputar-putar lagi gitu kan. Nah terus permasalahan gimana bang? Bahkan ada beberapa temen yang nganggap, wah lo mah songong om, nggak mau dijapri. Bukan nggak mau dijapri, kalau lo japri hal-hal yang menarik mungkin buat gue jadi menarik. Tapi kan buat lo menarik om, buat kita mungkin buat lo basi, buat kita mungkin masih menarik. Gue ngerti, cuman hal itu pasti udah kita bahas di grup. Makanya kita coba berusaha lebih baik lagi biar temen-temen tuh kenapa ya, ketika teman-teman join sesuatu harus ada faedahnya sih bang. Kalau nggak bermanfaat secara produk, minimal ilmunya bang bisa dapet.
Dan di grup itu bukan problemnya gue transfer informasi atau ilmu, kalau pada enggak, tapi kita bareng-bareng, termasuk gue, kita belajar bareng di situ. Dari masa lalu yang timbul, gue coba menganalisa sesuatu, dan dari pendapat gue pun lo bisa menganalisa sesuatu. Itulah gue bilang dua arah komunikasi yang menarik dan pembelajaran buat kita bareng-bareng. Itulah mungkin gunanya grup bang, bukan sekedar mejeng nama, absen segala macam, atau identitas buat berapa user atau data. Bukan itu ke poinnya. Dan yang lebih jauh lagi adalah sebenarnya ketika lo di tempat lain atau mungkin udah cabut, lo bakal ngerasa bahwa ini ada manfaatnya gitu loh. Lo gak bakal mulai sesuatu tuh dari nol lagi. Lo boleh bilang gaptek, lo boleh bilang gak ngerti, tapi berjalannya waktu gak mungkin lo ulang lagi bahasa gaptek itu. Berarti lo gak belajar apa-apa dong. Itulah gunanya grup sebenarnya, biar di tempat lain atau mungkin saat nanti lo gak ngulang lagi dengan problem yang sama, lo gak ngulang lagi dengan sesuatu yang sama. Karena lebih baik lo mengerti dibandingin lo menghafal sesuatu. Karena ketika lo hafal, bentuknya dibedain dikit juga udah bingung. Lo hafal ngotak-ngatik handphone Xiaomi, lo ganti Samsung, lo udah bingung. Karena lo hafal, ini tombolnya di sini, ini mencetnya ini. Cuman kalau lo ngerti alurnya gimana, lo mau ketemu handphone aja mungkin lo lancar, handphone apa aja mungkin lancar. Itu sih poinnya sih bang. Kita belajar bareng, kita komunikasi bareng, kita manfaatin grup. Dan ini berlaku bukan buat teman-teman newbie bang. Gue rasa di semua grup Telegram, WhatsApp ada orang-orang gini. Orang-orang yang malas membaca, orang-orang yang malas menggunakan pikirannya, orang-orang yang malas logis, orang-orang yang mau terima beres tanpa tahu prosesnya. Atau mungkin orang-orang yang terus bermimpi dengan dia regis dan hidupnya berubah selamanya. Oke gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.